di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau komentari tentang Budiman Sujatmiko ya. Dan perlu saya ungkapkan sendiri, saya punya ambisi baru sekarang. Insya Allah saya menjadi YouTuber terbesar, YouTuber politik terbesar di Indonesia, di luar kategori pakar. Jadi saya menjadi orang yang biasa tapi bisa bicara politik di luar para pakar-pakar politik ya. Dan saya ingin menjadi nomor 1. Dan gak usah terlalu serius. Waktu video tadi pagi atau kapan itu tentang yang covernya trik Budiman Prabowo hancurkan Anies, itu dikomentari banyak komentar terlalu serius ya, seolah-olah saya ngomongnya itu bener ya, padahal ngomong juga nggak pakai konsep, nggak pakai rencana, nggak pakai plot, nggak pakai perencanaan, asal jeplak aja sebenarnya itu ya. Jadi ngomentarinya nggak usah terlalu serius ya. Politik itu bukan urusan yang terlalu serius buat saya. Yang serius buat saya itu ekonomi. Kalau buat para pakar gitu, politik itu sesuatu yang serius. Buat saya yang bukan pakar, yang dekat dengan pedagang ekonomi, itu sesuatu yang serius. Tapi bukan politik. Soal Budiman ini gini, Budiman Sujatmiko itu kan manuver-manuvernya nggak mungkin bisa dilepaskan dari masa lalunya ya sebagai ketua PRD. Karena untuk menjelaskan seseorang itu seperti kita menjelaskan Soekarno tentang konsep Nasakom itu. Bagaimana persatuan mau dibikin Soekarno gabungan dari aliran-aliran politik di Indonesia dengan dia bikin demokrasi terpimpin dengan Nasakom itu kan, nasionalisme agama komunis dia satukan, nasionalisme sekuler campur agama partai NU, dan kemudian komunis partai PKI dia satukan. Itu kan gagasan lama dia waktu dia masih umur 25, waktu dia nulis itu ya, menyatukan Islam, sosialisme dan Islam, sosialisme dan gitu. Itu gagasan lama dia. Jadi untuk memahami Soekarno ya, karya-karya politik Soekarno harus mengacu pada apa yang dia impikan di waktu muda. Begitu juga ideologi yang bersemayam dalam hati
dalam hati siapa itu Budiman Sujatmiko, itu kan tentu harus dijelaskan ideologi PRD yang dia bangun dan dia sebagai ketuanya itu apa. PRD Partai Rakyat Demokratik waktu itu, yang mungkin sekarang udah bubar ya, dan dia mungkin lebih nyaman senafas di dalam rumah yang sama secara ideologis, yaitu di PDIP ya. Dan nggak mungkin dia akan hijrah ke Gerindra kan ya, nggak mungkin. Manuver-manuver dia ke Kertanegara, ke rumahnya Prabowo kemarin itu, ya itu kan cuman gaya dia untuk bagaimana publik itu kemudian meng-highlight dia, menjadikan dia menjadi ada di mana itu, di apa itu, di teras utama berita atau di judul berita itu kan. Orang itu pada akhirnya kan pengen aktualisasi diri, pengen, kalau menurut teorinya Maslow itu kan, di samping basic need itu, dia pada akhirnya ingin berbeda dengan orang yang lain. Adalah self esteem, bagaimana dia dihargai. Nah tampaknya penghargaan terhadap Budiman di PDIP, dia sebagai seorang ideolog itu mungkin tidak terlalu dihargai mungkin ya. Seperti dia tidak dilibatkan dalam think tank, dalam tim inti pemilihan atau tim pencapresan Ganjar misalnya. Padahal dia merasa dia sangat berjasa atau sangat penting dia dirinya itu sebagai lulusan dari Inggris dan juga pernah berjuang di zaman reformasi, mungkin sudah layak dia itu masuk dalam lingkaran inti di PDIP. Dan kalau kemudian dia mencoba melakukan manuver ke Prabowo dengan alasan membicarakan masalah-masalah kebangsaan, berbicara 2 jam dengan Prabowo, sebenarnya itu terkait dengan kepentingan Budiman sendiri kalau memang dia tidak diutus oleh PDIP ke Kertanegara. Ya. Inisiatif sendiri itu membuat dia sebenarnya tujuan akhirnya bagaimana dia semua orang melirik mata dia kan gitu. Karena dia juga dulu sangat merasa penting ketika dia sebagai ketua PRD dan dikejar-kejar oleh pemerintah Orde Baru kan gitu ya. Dikejar-kejar oleh Prabowo. Dan sampai dia dilindungi oleh seorang pastor zaman reformasi dulu. Ya. Jadi saya kira penjelasannya haruslah lebih psikologis melihat Budiman Sujatmiko itu. Ya sebenarnya nggak terlalu istimewa, itu bagian dari kehendak manusia yang biasa yang ingin aktualisasi diri dan ingin self esteem kalau dalam perspektif psikolog besar Amerika, yaitu Abraham Maslow ya. Udah cuman gitu aja komentar saya ya, kita ngaji aja dulu. Ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu 3 ayat dari surah An-Naba ya. Juz 30 surat yang pertama atau surat yang ke-78 ya. Amma yatasaalun. Jadi tentang orang itu berdebat ya, tentang berita besar itu benar apa enggak, yaitu kiamat itu berita besar tuh. Anin naba'il azim, kabar yang agung yang besar tentang hari kiamat. Itu orang memperdebatkan persoalan itu di masa lalu ya. Dan itulah berita yang sesungguhnya, berita besar. Kalau soal berita apa ini Budiman Sujatmiko bukan berita besar, itu berita kecil saja dalam landscape perpolitikan Indonesia yang modern kita ya, nggak besar-besar amat, biasa aja itu. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan juga langkah-langkah politik dari Budiman Sujatmiko, tidak merubah landscape perpolitikan Indonesia modern kita menjelang Pilpres ya. Kalau memang asumsinya Budiman itu bukanlah lingkaran inti dari PDIP. Terus gitu aja ya, silakan ngapalin surat An-Naba yang 40 ayat. Masa hari gini masih belum hafal Al-Quran sih? Hafalin An-Naba yang 40 ayat itu, surah pertama dari juz 30 ya. Langkah bagusnya kalau politisi itu ya hafal Al-Quran dan artinya. Jadi ada membentuk Weltan Shaw ya, pandangan dunia dia, membentuk paradigma dia, nilai-nilai Islam dalam Al-Quran itu. Kalau nggak akrab dengan Al-Quran ya nilai-nilai yang lain yang dipakai untuk menguasai jutaan orang ya.
dengan kekuasaan, dengan otoritasnya itu. Dan itu berbahaya karena tidak dipandu oleh nilai-nilai yang secara empirik terbukti valid ya dalam mengatur masyarakat. Yaitu nilai-nilai syariat Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.